Oke, bertemu kembali kita di topik keempat yang membahas mengenai mutual funds and other investment companies. Di dalam chapter 4 ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan mutual fund. Mutual fund itu disebut juga dengan investment company, ya, perusahaan investasi, ya, yang mana mereka merupakan financial service organization yang menerima money from a group of investors and then use those funds to purchase a portfolio of securities. Jadi dia mengumpulkan uang-uang Anda, kemudian dia kelola portofolio dari uang-uang tersebut. Ya, dengan ekspektasi adalah nilai net asset Anda yang Anda beli dari mereka sebagai manajemen investasi itu mengalami peningkatan. Jadi kayak NAV-nya mengalami peningkatan. Contohnya misalkan Schroeder, Batavia Sekuritas, apalagi sekuritas yang memiliki produk reksadana, ya, produk-produk reksadana. Jadi mutual fund ini konsepnya adalah produk reksadana, ya, seperti itu. Kemudian an overview of mutual funds. Jadi ada pool diversification. Jadi mengkombinasi uang dari a group of people dengan similar goals dan menginvestasikan uang itu kepada diversified portfolio. Dia taruh di blue chips, ya, dengan harapan dia bisa actively manage fund tersebut supaya dia bisa mendapatkan superior performance. Jadi dia bisa mengalahkan market, misalkan mengalahkan return dari indeks IHSG. Jadi dia secara aktif dia day trading, beli jual, sehingga dia berharap kepada superior performance. Itu kalau dia actively manage fund. Tapi kalau yang dia passively manage fund, si manajer investasi ini dia pasif, maka dia tidak banyak melakukan attempt untuk select portfolio that will outperform the benchmark. Jadi dia nggak berpikir untuk mengalahkan market, ya, mengalahkan indeks. Nah, jadi dia ya udah beli aja, taruh gitu, tunggu aja gitu. Itu passively managed fund. Kemudian an overview of mutual funds, attraction and drawback of mutual funds ownership. Jadi kenapa orang-orang tertarik gitu, ya? Anda pernah nggak beli reksadananya Schroeder, reksadananya Batavia Sekuritas? Pernah nggak Anda beli itu? Ada yang pernah? Belum? Belum pernah ada yang beli reksadana nggak? Belum, dokter. Belum, oke. Kenapa kira-kira orang tertarik? Return-nya, dokter. Return-nya, yes. Return yang ditawarkan. Jadi, attraction-nya adalah mereka memberikan penawaran terhadap diversifikasi portofolio. Saya taruhnya di blue chips yang return-nya kalau dilihat secara rata-rata Telkom naiknya sekian, BCA naiknya sekian, ya, Bumi Resources sekian dan sebagainya. Jadi ada yang menarik dari bagaimana mereka dari dana yang dia kumpulkan itu dia menaruhnya di portofolio yang mana saja, diversifikasi yang dia kelola. Kemudian full-time professional management. Mereka orang-orangnya memang terlatih untuk melihat technical analysis, fundamental analysis, ya. Jadi nanti kita akan pelajari itu juga. Jadi bagaimana mereka melihat makroekonomi, makronya turun, makronya lagi jelek nih. Nah, saham mana yang positively mendapatkan positive externalities dari COVID-19, saham mana yang mendapatkan negative externalities dari COVID-19, ya. Jadi mereka jeli melihat itu semua. Mereka sudah hitung juga melalui modeling-modeling yang mereka buat. Jadi itu ada full-time professional management.
dia bisa pilih, oh industri ini bakal jelek nih karena COVID. Jadi dia bisa menganalisa berdasarkan modeling yang mereka buat. Kemudian ability to invest in small amount. Jadi Anda nggak mesti investasi besar, kecil-kecilan pun bisa gitu. 500.000 pun bisa untuk beli satu NAV-nya dia atau NAB-nya. Dan servisnya juga automatic reinvestment of dividend and capital gains. Jadi ketika dia portofolionya itu mendapatkan dividen, ya, itu ditanamkan kembali kepada automatic reinvest of dividend and capital gains. Jadi langsung tergambar kepada nilai NAV-nya ketika mendapatkan dividen, NAV-nya naik gitu ya. Jadi dan capital gains dari NAV. Dan mereka juga melakukan record keeping untuk tax. Jadi karena yang dipajak sebetulnya Anda saja kan, mereka kan nggak kena pajak. Jadi tax-nya ada record keeping-nya dan exchange privilege. Dan convenience yang mereka jual juga easy to buy and sell. Kalau Anda mau jual, ya jual lagi aja, silahkan. Kami beli, kata dia. Kalau Anda mau beli, silahkan. Kami jual. Nah, dan convenience dan easy to track price dan performance. Oh, dari tahun 90 harganya 500, sekarang udah 5.000, udah naik 10 kali lipat. Nah, itu easy to track the price. Schröder, Batavia, dan lain sebagainya. Kemudian, drawback. Ketika Anda mau jual Anda punya NAV, itu ada management fee. Ada commission fee. Ya. Ada load-nya di situ. Load. Dan ada expense ratio. Nanti kita akan bahas. Jadi, management fee, ketika Anda jual ada kena fee berapa, commission fee berapa untuk transaksinya, kemudian expense ratio. A charge expressed as a percentage of asset managed by the fund. Jadi karena mereka harus mengelola dana Anda, mereka mengenakan expense ratio. Dan spotty performance record. Karena consistently beating the market itu susah. Jadi nggak gampang loh ngalahin market. Dan mereka konsisten ngalahin market itu untuk bisa mendapatkan superior return agar nilai NAV Anda makin tinggi. Ya, itu nggak gampang. Many mutual funds just keep even with the overall stock market. Bahkan banyak sekali mutual fund targetnya hanya sama dengan IHSG. Kalau IHSG indeks naiknya 5%, nah gue juga 5%. IHSG naiknya 10%, gue targetkan juga pokoknya nggak boleh di bawah IHSG. Itu aja yang jadi target. Yang penting sama. Dan kalau yang bagus ya yang bisa consistently beating the market. Jadi return yang diberikan lebih tinggi daripada harga indeks. Jadi dia di atas indeks. Makanya dia memilih saham-saham yang memberikan return biasanya di atas indeks juga. Agar dia bisa jaga level performance-nya dia di atas indeks. Karena itu adalah market return ya. Kan kemarin kita ingat ya materi kita market return. Nah, jadi bagaimana mereka bisa exit market return. Kemudian di dalam mutual fund concept itu investment companies itu ada 3 unit. Ada unit investment trust, managed investment company, dan other investment organization. Dan yang menjadi dijual oleh investment companies adalah net asset value NAV-nya. Berapa pertambahan nilai NAV-nya. Bagaimana caranya? Dari market value of asset, kemudian dikurangi liabilities, dibagi dengan number of shares outstanding. Kalau market value-nya berapa nilai market value atau nilai sahamnya, dikurangi liabilities, dibagi dengan jumlah saham yang beredar secara NAV. Maka NAV-nya berapa nilainya. Jadi kalau dia punya dividen dimasukin, asetnya tambah lagi kan, capital gains-nya dimasukin, itu secara otomatis akan meningkatkan net asset value. Kemudian di dalam type of investment company untuk unit investment trust ada yang disebut dengan closed end dan open end. Unit trust ini merupakan fixed portfolio dari aset yang mirip-mirip gitu ya. Jadi
yang mana dia unmanaged, ya, aset yang uniform, seragam ya, di mana close end artinya no change in shares outstanding. Jadi tidak ada perubahan di dalam jumlah shares yang outstanding, ya. Sedangkan kalau yang open end funds, mereka bisa issue new shares ketika investors buy in. Jadi ada close end, jumlah saham yang beredar ya tetap. Jadi ini untuk saham NAV ya, bukan saham yang di IHSG ya, tapi saham yang mencerminkan portofolio dari kelolaan manajemen investasi tersebut. Misalkan mereka punya kelolaan portofolio ada 10, tercermin dari nilai NAV secara rata-ratanya ya, untuk market net asset value-nya dia. Kemudian other investment organization ada coming field funds, real estates untuk mortgage trust, hedge fund, dan kita akan bahas nanti ini. Kemudian untuk open end mutual funds itu ada tipe-tipenya, ada beberapa, yaitu ada money market, equity, sector, bonds, internasional, balance and funds, kemudian asset allocation, dan index. Apa yang disebut dengan money markets? Money markets adalah dana yang diinvestasi di money market securities, seperti commercial paper, kita udah bahas minggu lalu, repurchase agreement, atau certificates of deposits. Ya, treasury bills, surat utang negara. Nah, jadi itu berada di open market of managed investment companies yang sifatnya open ended. Ya. Open ended itu apa? Tadi bahwasanya fund bisa issues new shares. Jadi NAV-nya kalau shares-nya bertambah, dia juga nilainya turun, ya. Kemudian dihargai terhadap net asset value-nya, dan transaksinya dia di-execute after the market close. Dan kemudian setelah market close, baru NAV-nya dihitung. Ya. Berapa nilai NAV? Setelah market ditutup jam berapa tuh? Market tutup jam 3 ya. Kemudian equity, ya, terutama dalam stocks, itu produk types-nya mereka. Sectors adalah equity funds yang konsentrat kepada industri. Jadi kalau sektor pertambangan, nah itu yang sektor, ya. Bonds konsentrat kepada fixed income sectors. Jadi karena dia ada prinsipal yang harus dibayarkan. Jadi dia fixed income securities bonds. Dan juga ada internasional, ada global funds yang diinvest di securities di seluruh dunia. Ya, balance, life cycle funds, ya. Dan fund of funds, mutual funds that primarily invest in shares of other mutual funds. Asset allocation yang bisa berubah tergantung kepada portofolio dari manajer investasi. Indeks, bagaimana si manajemen investasi berusaha untuk match kepada market index IHSG. Jadi mereka bisa kejar kepada indeks. Ini adalah contoh mutual funds market. Jadi di worldwide ada di mutual funds paling besar di Amerika Serikat 49%, komposisinya Eropa 30%, Afrika dan Asia 13%, other Americas 8%. Di mana ini di Amerika itu dia terdiri dari domestic equity funds untuk dia stocks-nya dalam negeri, world equity funds yang di luar, bonds di Amerika 25, money market funds di treasury bills dan lain sebagainya, dan hybrid funds 7 poin. Nah, total di Amerika ada 11,6 triliun US dollar. Sedangkan seluruh dunia ada 23,8 mutual funds. Ini adalah komposisi di Amerika. Kemudian
Ini money market dan ini adalah equity. Jadi equity, bonds, hybrid funds. Money market yang dia di treasury bills, ya, surat utang, kemudian commercial papers. Kita lihat di tahun 2013 ini lebih banyak di equity, bonds, and hybrid funds. Ya. 167, kenapa hijaunya kelihatan? Tutup kah? Ini 637, ini 15 risihnya. Oh, dia oke. Sama-sama ini. Ya. Nilainya kurang lebih mirip-mirip. Ya, 196, 196. Jadi dia sama. Oke, jadi ini di Amerika ya. Nah, bagaimana pertanyaannya? How funds are sold? Ya. Bagaimana cara mereka jualan Schroeder, Batavia, reksadana itu bagaimana mereka jualan? Bisa menggunakan direct market funds. Dia telepon, dia email Anda, dia pakai internet, ya, dia tawari Anda. Ya. Kemudian ada lagi yang Salesforce distributed, yang dia bisa taruh di tempat bank. Ada yang broker, yang Schroeder, Batavia ditaruh di bank-bank. Salesforce yang distribusi, kemudian revenue sharing on Salesforce. Jadi kadang-kadang mereka dapat komisi juga, kita revenue sharing, komisi kepada salesnya yang udah cari klien, mereka dapat komisi gede itu biasanya, yang untuk yang pertama ya. Kemudian ada potensial conflict of interest. Kadang-kadang Salesforce-nya ini dia jualan kepada banyak investment banker ya. Dia di Schroeder dia ikut, di Batavia dia ikut, jadi dia conflict of interest. Nah, berdasarkan Security Exchange Commission, Salesforce harus tell prospectives about must tell the prospective investors detail kepada segala informasi terkait dengan reksadana tersebut. Ya, oke, berapa returnnya kemarin segala macam, pernah rugi kapan aja, tahun berapa dia rugi. Nah, itu harus dia jelaskan kepada investors sehingga investors tahu resikonya dia untuk bergabung dengan reksadana tertentu. Oke. Nah, apa biaya dari investing di mutual funds? Ada 4 biaya. Pertama adalah operating expense, of course. Front end load. Front end load ini artinya biaya di awal. Ketika Anda beli reksadana, ada biaya di awal sekitar 5%, misalkan. Ada back end load ketika Anda jual, sekitar misalkan 7,5%. Dan ada 12B. 1, ya, bukan cube ini ya. Ini 12B1 ini biaya-biaya berupa broker commission segala macam, ya biasanya sekitar 2%, 0,2% kecil. Fee must be disclosed in the prospectus. Ketika reksadana itu mau dibeli oleh investors, dia harus jelaskan fee-nya apa aja, ya. Dan share different fee combination, apa aja yang menjadi combination fee-nya harus dijelaskan kepada para investors. Saya terus dulu nih, ada yang ditanyakan? So far so good? Kelas? Pahimna. Oke. So, ini contohnya, ketika Anda ada alternatif 3 reksadana. Reksadana A, reksadana C, reksadana I. Masing-masing memiliki front end load, artinya ada biaya di awal. Front end ada biaya di awal, ada 0 sampai 4,5, ini 0 dan 0. Ada back end load, biaya kalau dia redeem. Dan 0 sampai 1% dan 0. Ini fees. Fees-nya ini adalah service fee, ya, termasuk service fee. 0,25%, 1%, 0%. Dan ada expense ratio. Ya. Expense ratio ini untuk dia punya operasional ya. Untuk operating mereka untuk operating ya. Jadi yang tadi masuknya ke sini nih, operating expense. Ini kepada expense ratio 0,70%. Ya. Nah, dari sini baru Anda bagaimana Anda menganalisa dalam menentukan reksadana mana yang Anda pilih, apakah A, C atau I. Nah, contohnya
ketika NAV Anda $20 dan income distribution sebesar $0,15. Jadi ada masuk bisa dari dividen, ya. Capital gain distribution, jadi potensial gain or loss sebesar 0,05 plus. Dan ending net asset value 20,1. Berapakah rate of return? Maka rate of return adalah NAV 1 dikurangi NAV 0 ditambah income ditambah capital gain dibagi dengan NAV 0. Rate of return dari NAV tersebut adalah 20,1 dikurangin 20 ditambah 0,15 ditambah 0,05 dibagi 20 sama dengan 1,5%. Inilah yang menjadi rate of return dari reksadana Schroeder tersebut yang ditawarkan kepada Anda. Ya. So, itu cara menghitung kepada nilai NAV-nya. Nah, ini biasanya dari perusahaan reksadana itu dia tawarkan, investasi Anda sekarang 10.000 dalam 20 tahun akan menjadi 88.000. Nah, ini disebut dengan after front end load, if any. Jadi kalau ada front end load, ya artinya ini sudah dengan front end load lah ya. Nah, ini yang biasanya ditawarkan. Kemudian dia juga biasa gross return all funds 12% per tahun before expense. Jadi dia juga menawarkan return 12% terhadap reksadana yang dia tawarkan kepada Anda. Jadi historical datanya dia berapa persen. Nah, ini itu sudah impact dari cost dari yang tadi ada front end load, back end load, terus expense ratio dan 12B slash 1. Oke. Di dalam transaksi ini yang dipajakin ya cuma investors. Anda nggak dipajakin. Investors Anda saja yang dipajakin. Sementara dari si manajemen investasinya tidak dipajak. Kemudian Exchange Traded Fund, ETF. Ya. Jadi Exchange Traded Funds itu dia maksudnya adalah ketika Anda jual beli ya, ketika Anda jual dan beli itu maka masuk ke dalam dana yang diperdagangkan, Exchange Traded Funds. Untuk di mana misalkan masing-masing produk ada spiders, diamonds, cubes. Ini ada nama produknya ya misalkan. Dan potential advantage-nya adalah trade continuously like stocks. Jadi si manajer investasinya dia jual beli gitu ya. Day trading gitu ya. Terus juga can be sold short or purchase on margin karena dia terdaftar, dia bisa sell short ya. Jadi dia manajemen investasi itu dia bisa sell short. Karena dia mendaftar, karena saya harus jaga return dari saya punya saham, portofolio. Kalau saya nggak bisa sell short, bahaya kata dia. Jadi dia bisa sell short dan purchase on margin, dan biaya mereka lebih murah, dan tax efficient, karena mereka nggak dikenakan pajak, yang dikenakan pajak nanti Anda. Potential disadvantage, harga can deport by small amounts, must be purchased from a broker. Ya, pasti. Harus melalui manajemen investasi. Ini adalah total net asset dan number of ETF. Total net assetnya ini, total transaksi ETF-nya ini. Ya. Oke. Exchange Traded Funds itu apa aja? Ada bonds, ada komoditi, emas, gitu ya. Terus ini ada global international equity, ini yang secara industri sektor, dan ini secara broad index. Jadi ada tipe-tipenya, dan ini semua berkembang untuk exchange traded funds-nya ya, yang dia diperdagangkan. Apakah
mutual funds bisa mengalahkan market? Kadang-kadang. Ini yang warna merah ini adalah mutual funds, ya, manajemen investasi, dan ini adalah active funds atau indeks. Mereka sering tuh menang ini kalah nih ya. Yang ini nih yang mereka menang nih. Return-nya mereka di atas dari return dari indeks. Ya. Kemudian ini di atas juga indeks. Ya. Jadi kombinasi dari portofolio stocks yang dimiliki bisa saja mengalahkan indeks karena memang indeks itu kan nilai rata-rata. Jadi ada yang rata-rata di atas, ada yang rata-rata di bawah. Ada yang nilai di atas, ada yang nilai di bawah, dan dirata-ratakan didapatlah nilai indeks IHSG. Jadi bagaimana Anda memilih saham yang memberikan return di atas IHSG dengan ekspektasi adalah Anda bisa memberikan superior return kepada NAV Anda. Sehingga orang pada banyak yang untuk membeli NAV Anda. Oke. Kemudian, saya terus ini. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Belum ada? Dari saya belum ada, Pak. Oke. Belum, dokter. Alright. Kemudian, semua harus tercantum di dalam, semua informasi terkait mutual funds harus tercantum di dalam prospektus. Ya. Yang menjelaskan apa yang menjadi investment objektif Anda, siapa menjadi investment advisor, siapa portfolio manager, berapa fee, berapa cost, ya, harus tercantum di dalam prospektus. Informasi terkait mutual fund itu bisa kita dapatkan dari Yahoo Finance, ya. Kalau di Indonesia tuh di Yahoo Finance ada mestinya ya untuk masing-masing reksadana ya, tinggal Anda cek. Oke. Ini kan investing di dalam mutual funds, investor menggunakan mutual funds untuk mengakumulasi mereka punya kekayaan. Ya. Mereka ingin meningkatkan kekayaan mereka, ya udah, tapi mereka nggak punya cukup waktu untuk bermain, sehingga mereka menyerahkan kepada manajer investasi, ya, untuk build up their investment capital. Ya. Kemudian mereka di sisi mutual fund-nya, mereka punya kelebihan bisa bermain short selling, ya, short sell. Jadi mereka jual di awal, beli di akhir. Ya. Kemudian mencegah investors may ada resiko kepada ketika kita melakukan short term trading dalam rangka untuk menaklukkan indeks ya. Sering kita aggressively main in and out dalam sehari, day trading gitu ya. Dan itu spekulasinya tinggi. Nah, untuk mengurangi resiko itu kita bisa serahkan kepada investment manager, investment banker ya. Yang mana mereka bisa mengelola kita punya portofolio yang dalam hal ini Anda selaku mahasiswa kelas investment juga bisa sudah harus berpikir, misalkan Anda mengelola investasi dari klien-klien Anda. Nah, put your feet into the investment banker shoes. Bagaimana Anda ketika Anda dihadapkan dalam kondisi ini, apa yang Anda lakukan? Bagaimana Anda memutuskan portofolio apa yang Anda pilih? Industri mana yang Anda sukai? Dalam rangka untuk meningkatkan, dalam rangka untuk accumulation of wealth, kekayaan. Dan di dalam mengukur performance, source of return, itu di dalam NAV itu ada dividend income. Yang mana dividend ini derive from dividend dan interest earned dari security holding of the mutual fund. Ada siapa aja tuh Anda portofolionya? Nah, itu ada dividen di sana. Capital gain distribution, ya. Kemudian unrealized capital gain. Di mana holding period return itu diukur dengan berapa jumlah saham di akhir periode dikali ending price-nya NAV dikurangi number of shares di beginning period dikali berapa price-nya awal
dibagi dengan berapa jumlah shares dikali jumlah harga price-nya di awal. Sehingga kita bisa dapatkan berapa holding period return dari kelolaan kita. So, resiko tentu ada di dalam investing di mutual funds. Ada market risk, di mana karena mutual fund ini dia so well diversified, they tend to perform very much like the market. Sehingga ada yang positif, ada yang mendapat positive externalities, ada yang dapat negative externalities. Be aware of the effect of the general market has on the investment performance of mutual funds. Berhati-hati kepada kondisi makro, kondisi market, ya. COVID memberikan positive externalities kepada beberapa industri saham, namun juga memberikan negative externalities kepada banyak industri. Waskita Karya hancur, ya. Bluebird drop, Mitra Adi Perkasa drop. Itu market yang market risk kita sangat volatile dengan kondisi COVID ini apalagi. Jadi Anda harus berhati-hati melihat arah market kemana. Jadi industri mana yang mendapatkan positive externalities dari kondisi market sebagai investment manager, ya. Kemudian management practice, conservatively managed funds tends to have less risk of loss. Ya, kalau Anda manage-nya secara konservatif, resiko loss-nya lebih kecil, ya. Karena Anda mainnya di blue chips, ya, perusahaan-perusahaan yang udah established. Tapi kalau Anda mau berani agresif, Anda bisa main di kelas 3 gitu, ya. Saham gurem. Nah, nanti di mana the higher the risk, the higher the return. High risk, high return. Alright, that's all for chapter 4. Any questions? Any questions? Untuk materi bab 4 ini beda ya Pak ya, yang di-share cuma sedikit Pak. Sudah saya kirim ke Google Classroom. Oke, terima kasih Pak. Sudah dilihat? Sudah masuk? Sudah masuk ya? Sudah ada Pak. Oke. Sudah ada Pak. Ya. Jadi ada pertanyaan terkait chapter 4? All good? All good? Good Pak. Good. Oke, good. Baik, saya stop recording.